Momen hangat Prabowo disambut warga di Padalarang dan Halim. Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik perintahkan anggota pasang bendera merah putih. Keripik daun sirih olahan makanan yang mengandung kesehatan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggunakan kereta cepat HUS usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. Sambutan hangat warga mengiringi perjalanan kepulangan kepala negara dari stasiun Padalarang hingga stasiun Halim. Berangkat dari stasiun Padalarang, Presiden RI Prabowo Subianto kembali ke Jakarta menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung WUS pada Kamis siang, usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. Kehadiran di lokasi langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang menunggu sejak pagi. Mereka melambaikan tangan memanggil nama Presiden dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel pribadi. Sebagian penumpang yang berada di stasiun berkesempatan berjabat tangan dengan kepala negara sebelum beliau naik ke kereta WUS nomor perjalanan G1036 menuju stasiun Halim. Sesampainya di Halim, suasana hangat kembali terjadi saat warga berkumpul di luar stasiun untuk menyapa dan menunggu kehadiran Presiden. Prabowo pun menyempatkan diri menghampiri masyarakat, menyapa dan melayani permintaan swafoto. Momen tersebut menjadi pengalaman berkesan bagi warga yang telah menantikan kedatangannya. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah angkutan barang yang melintas di gerbang pintu tol Jakarta dan sekitarnya dipasangkan bendera merah putih oleh petugas Polantas Polda Metro Jaya. Aksi ini sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para pengendara angkutan barang. Inilah aksi dari para petugas patroli jalan raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan petugas gerbang tol Halim, Jakarta Timur saat memasangkan atribut bendera merah putih di sejumlah kendaraan angkutan barang yang melintas masuk jalur tol pada Kamis malam. Gerakan ini sekaligus dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, serta demi menumbuhkan rasa cinta tanah air masyarakat khususnya bagi para pengemudi angkutan barang. Sekitar 260 bendera merah putih serentak disebar dipasangkan kepada ratusan kendaraan angkutan barang yang melintasi sejumlah pintu tol Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini sekaligus sebagai bentuk himbauan kepada para pengemudi untuk tidak memasangkan bendera lainnya selain bendera merah putih di badan mobil angkutan barang. Aksi Polantas Menyapa, yaitu gerakan yang membagikan bendera merah putih kepada pengemudi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dalam semangat pembaruan dan penguatan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya menyampaikan bahwa proses konsolidasi nasional partai telah resmi dimulai. Hal itu menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2025 tentang kepengurusan DPP periode 2025. Keputusan tersebut bukan hanya menandai pengakuan hukum terhadap kepemimpinan baru Partai Berkarya, tetapi juga sebagai penataan kembali struktur dan strategi perjuangan. Melalui konsolidasi nasional, DPP menyerukan kepada seluruh DPW dan DPD agar segera menyatakan komitmen, kehadiran, dan kesetiaan terhadap pengurus yang sah. Selanjutnya, Munas nantinya bukan hanya sekedar forum seremonial, melainkan forum tertinggi untuk membentuk kepengurusan baru 2025-2030, serta mendukung seluruh arah kebijakan strategis nasional yang sedang digagas dan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedekat mungkin kita akan melaksanakan Munas, kemudian juga kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo ini. Apapun dia itu pernah menjadi kawan saya cukup lama lah. Jadi saya mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh kepemimpinan Bapak Prabowo ini sampai dengan. Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan Gebiar Portadin 2025 dengan komitmen membangun ekosistem inklusif untuk anak-anak penyandang disabilitas. Acara yang bertajuk Gelombang Semangat Inklusif ini diinisiasi oleh Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas Indonesia atau Portadin sebagai bentuk penguatan ruang aspirasi dan aktualisasi diri anak penyandang disabilitas. Perhelatan Gebiar Portadin 2025 dilaksanakan di Gedung Aneka Bakti 1 Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri sebanyak 700 peserta dari anak-anak disabilitas, orang tua, pegiat sosial, dan tamu undangan dari berbagai lembaga pemerintahan. Gebiar Portadin menampilkan penampilan seni dari anak disabilitas dan juga stand-stand dari UMKM. Dalam kesempatan ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan melakukan sebuah langkah konkret keberpihakan ataupun affirmative action untuk memberdayakan pengusaha yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas. Yang tergabung dalam Portadin ini, acara ini tentunya bersama-sama dengan Kementerian Sosial juga dan kami Kementerian UMKM. Tujuannya apa? Kita ingin melakukan upaya pemberdayaan kepada yang data hari ini ada di Kementerian UMKM, ada sekitar 1,4 juta pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dari penyandang disabilitas. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera, kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai Ketua Umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melapor. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada dialog bersama pengamat kebijakan publik Dr. Ajat Wiratma. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece untuk tujuan provokasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bentuk provokasi yang dimaksud Prabowo seperti menghasut mengibarkan bendera One Piece ketimbang bendera merah putih. Untuk membahasnya bersama kami telah terhubung Bapak Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Bang Ajat. Selamat malam, Mbak Lydia. Gimana kabarnya, Bang, hari ini? Luar biasa, ini semangat Agustus harus semangat. Luar biasa, Bang, semangatnya. Bang, ini terkait tentang bendera One Piece nih. Bagaimana pandangan Anda terkait fenomena pengibaran bendera One Piece yang kini viral nih di tengah masyarakat, Bang? Iya, kalau di media sosial itu kan makin dinaikin, dibahas, makin ramai gitu ya. Tapi
Saya ingin lebih banyak ke bicara tentang kenapa ini muncul begitu kan sebagai bagian dari refleksi, terutama juga kan sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Betul. Tentu saja kegiatan pengibaran kalau dilihat dari apa yang eh, angkat media gitu kan tentu bisa dilihat dari berbagai perspektifnya, bisa dilihat dari perspektif nilai, budaya, tujuan kegiatan itu sendiri, itu bisa didiskusikan lah sebetulnya. Tapi yang juga tidak kalah penting sebetulnya kita bisa juga bertanya ya kepada masyarakat dalam hal ini pelakunya atau kalau memang anak muda misalnya apa tujuannya? Itu kan dalam konteks untuk menggali sebetulnya apa yang ingin disampaikan dengan adanya pengibaran itu. Sekalipun kalau kita Oke. lihat begitu kan, ini kan sebetulnya kalau saya ngelihat dari adakah sebuah ke- ketidakpahaman gitu kan dari masyarakat itu sendiri tentang memaknai kecintaan mereka terhadap bangsa gitu kan gitu ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dalam diskusi misalnya tuh One Piece ini kan sebetulnya di situ ada nilai-nilai keberanian, ada tekad, kesetiaan, kerjasama tim. Tapi kalau dilihat dari sisi visual, ini kan simbolnya adalah simbol bajak laut yang secara visual historisnya itu konotasinya kan negatif gitu kan. Di situ ada perampokan kan kalau bajak laut itu kekerasan di situ. Nah, memang harus ada penjelasan konteksnya. Ini bisa disalahpahami apalagi untuk anak muda ya sebagai simbol kebebasan yang tanpa batas, tanpa aturan. Nah, makanya saya ingin sih lebih banyak membahas terkait dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan di Baik. Indonesia ini kan menekankan tentang penguatan jati diri bangsa. Dan tindakan simbolik seperti ini bisa jadi dianggap kurang sensitif ya terhadap nilai-nilai nasionalisme, kecuali dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif non formal. Tapi kan konteksnya ini kan mau Agustusan gitu. Nah, misalnya kalau Betul, Bang. konteks dan formal itu seperti apa dalam konteks festival budaya atau cosplay gitu kan, itu kan bagian dari aktualisasi diri. Tapi kalau kita lihat konteksnya ini kan bukan bagian dari mengibarkan bendera One Piece itu bagian dari budaya populer gitu. Karena dilihat dari konteks di bulan kemerdekaan misalnya ya. Ada Baik. simbol ini tentu bisa jadi mengaburkan nilai-nilai nasionalisme kalau menurut saya ya. Dan kurangnya pemahaman sejarah tentang kemerdekaan. Dan kalau kita maknai lebih dalam lagi kan hari kemerdekaan ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi momen untuk merefleksikan perjuangan bangsa. Simbol merah putih ini harus menjadi satu-satunya bendera yang dikibarkan secara resmi. Mungkin itu sih kalau saya mengomentari hal tersebut Mbak Lydia. Oke. Oke, baik, Bang. Ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bang. Jika bendera atau negara yang dikibarkan dalam konteks simbolik nih, Bang, atau fandom, apakah hal Bagaimana? itu melanggar hukum? Ini jika bendera non negara ini dikibarkan dalam konteks simbolik atau fandom, Bang. Ini apakah hal itu melanggar hukum menurut perspektif kebijakan publik atau konstitusi, Bang? Ya, ini kan kalau untuk tata aturan mengibarkan bendera kan sudah ada aturannya ya. Nah itu, jadi kita lari ke situ. Tapi kalau saya lebih ke konteksnya sih. Jadi dalam konteks ini tepat tidak sih, gitu. Nah tadi pada di saat yang sama ini bisa saja mengaburkan nilai-nilai rasa nasionalisme, rasa kurang pahamnya kita pada sejarah kemerdekaan. Betul, ini bagian dari ekspresi, begitu. Tapi konteksnya kan nggak tepat, gitu di situ ya. Tapi kalau dilihat dari aturan, gitu kan. Kan kalau eh, kita himbau di bulan Agustus ini mengibarkan bendera merah putih gitu ya itu ya. Ya itu sebagai anak bangsa ya harusnya itulah yang dikedepankan. Terus kan fenomenanya sekarang yang jadi bahan diskusi misalnya kan di bawahnya gitu kan. Iya iya betul gitu kan tidak juga melanggar aturan. Yang penting di bawah bendera merah putih. Itu kan juga ada ketentuannya tidak melebihi bendera Baik. merah putih. Tapi lagi-lagi saya sih ingin mengajak bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab kebangsaan. Kebebasan berekspresi perlu juga dibarengi dengan pemahaman konteks sosial, sejarah, apalagi ini momen penting seperti peringatan kemerdekaan gitu.
Oke, baik. Betul sekali yang dikatakan ya. Kebebasan berekspresi harus dibatasi ya, Bang. Bang, ini bendera merah putih kan memang sebagai simbol sakral, Bang, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 RI ini ya tentunya, Bang. Bagaimana strategi yang terbaik agar generasi muda ini bisa menumbuhkan rasa cinta, Bang, terhadap bendera negara kita? Iya, ini perlu untuk dilibatkan ya. Jadi menanamkan kecintaan kepada generasi itu perlu mereka dilibatkan dalam konteks yang tidak hanya simbolik. Ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti mempersiapkan 17-an, mereka ikut terlibat, bikin gapura bareng-bareng, mereka ikut bergotong royong, termasuk juga bisa jadi tidak hanya di remaja ya, tapi juga di anak usia dini. Bagaimana mereka pada saat orang tuanya akan memasang bendera, mereka memasangnya, memegangnya, kemudian ikut terlibat. Nah, ikut terlibat ini menjadi penting. Jadi jangan hanya sekedar menanamkan rasa nasionalisme itu cukup dengan ceramah, dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka di dalamnya itu justru akan membuat mereka semakin punya ikatan emosional. Dan termasuk juga ke bendera merah putih ya. Jangan cuma menghormat aja, tapi libatkan mereka untuk mengibarkan, untuk memegang gitu kan. Bahkan nanti di 17 Agustusan untuk membawa ya kan ada kirab gitu kan. Jangan hanya cuma dilihat karena kalau cuma dilihat menonton itu kan tidak ada ikatan emosional untuk mereka bahkan tidak juga ikut merasakan. Makanya penting dalam konteks 17 Agustus sekarang ini gitu kan atau di bulan kemerdekaan ini bikinlah kegiatan-kegiatan yang kreatif yang melibatkan mereka untuk mereka bisa ikut terlibat ngerasain oh beginilah merayakan kemerdekaan. Jangan hanya sekedar diceramah kamu salah ya. Kamu harus menghormati ya, nggak cukup hanya sekedar diajarkan gitu aja sih. Jiwa nasionalisme itu kan tidak cukup diajarkan, tapi harus dihidupkan, ada keteladanan dan dibiasakan gitu. Oke, baik Bang. Ini Presiden Prabowo juga menyebut adanya indikasi provokasi juga ya Bang terhadap aksi pengibaran bendera One Piece ini Bang. Berarti ini benar-benar bisa berpotensi memecah belah masyarakat Bang? Ya, s- kalau saya sih ngelihatnya lebih kepada ya ini sebagai refleksi aja. Kenapa ada yang seperti ini kita jadi apa? Jadi rame gitu. Nah, karena mungkin ada yang kurang nih di dalam konteks kebatinan atau emosionalnya kita gitu. Dan ya sangat mungkin ya dalam banyak hal kalau kita ngelihat ini 17-an ada sesuatu simbol di luar merah putih gitu. Walaupun itu kan simbol yang secara umum sudah juga diketahui lah istilahnya itu kan bukan gambar baru ya. Itu kan itu nggak gambar anime yang sudah Betul. dikenal dan juga sudah sangat dekat dengan anak muda gitu. Tapi kenapa kok di 17 Agustus? Nah, mungkin itu nanti tinggal aparat penegak hukum aja sih kalau kalau memang ada motif-motif, tapi lebih ke masyarakatnya, bagaimana masyarakat bisa punya lebih aware lagi. Oh iya ya kurang, ternyata mungkin kemeriahan 17 Agustus ini kurang melibatkan mereka juga, anak-anak muda misalnya. Jadi ini ya jadi peringatan gitu. Jadi yuk kita ini kan masih awal bulan gitu kan, kita merayakan kemerdekaan ini dan perbanyaklah simbol-simbol yang nuansanya memang nuansa kebangsaan, nuansa kecintaan kita terhadap Indonesia. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, Mbak ya. Oke, baik Bang. Terakhir di apa himbauan ada kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya anak-anak muda nih Bang, agar tetap memiliki jiwa patriotisme dan juga nasionalisme yang tinggi, dan juga tetap menjaga kehormatan sebagai simbol negara seperti bendera merah putih kita ini. Iya, yang jelas bahwa anak muda ini kan agen perubahan yang harus cinta terhadap Indonesia, bukan karena diwajibkan sebetulnya, tetapi harus cintanya itu karena merasakan dan merasa memiliki, merasa dibutuhkan juga gitu. Jadi eh, bagi anak-anak bangsa gitu kan, kita semuanya ini yuk ikut terlibat dan kalaupun kita memang belum begitu mengenal ya, artinya ya harus berkenalan gitu. Nah, tinggal bagaimana mungkin lembaga pendidikan lebih banyak mengenalkan lagi kepada anak-anak muda lewat pembelajarannya atau orang tua di rumah. Ataupun kalau memang karena kan ada juga yang dia tuh nggak tahu salah gitu, karena memang nggak tahu sebelumnya, karena nggak dikasih tahu, karena Betul, kan betul. ya, hal-hal seperti ini yang kadang jadi bahan "Oh, kamu tuh nggak ngerti ya gitu kan ya karena nggak dikasih tahu aja gitu makanya mungkin dalam konteks ini lebih banyak
bikin sebuah forum-forum kegiatan yang melibatkan mereka untuk lebih tahu, lebih terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang nuansanya kebangsaan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ajat Wiratma, Pengamat Kebijakan Publik atas pemaparannya. Pemirsa, pengibaran bendera bukan hanya sekedar simbol, namun juga pancaran nilai, jati diri dan sebagai kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Momen ini seharusnya jadi penguat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bukan aja pemecah belah bangsa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional. Pemirsa, selain punya khasiat untuk kesehatan, daun sirih juga punya nilai ekonomis. Nah, ibu-ibu di kampung Daun Sirih, Neglasari, Tangerang, Banten bikin inovasi mengubah daun sirih menjadi keripik. Siapa yang tak tahu daun sirih? Ya, daun sirih dikenal banyak sekali mengandung manfaat. Bahkan sejak lama, daun yang berwarna khas hijau ini dipakai untuk obat. Mulai dari batuk, sariawan hingga masalah kewanitaan. Selain diolah untuk kesehatan, daun sirih juga ternyata bisa dikreasikan sebagai kuliner yang punya nilai ekonomis. Ibu-ibu di kampung Daun Sirih, Neglasari, Tangerang, Banten misalnya, dengan memanfaatkan banyakkan tanaman daun sirih, para ibu-ibu rumah tangga menjadikan daun sirih sebagai olahan keripik. Hampir setiap harinya, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani wanita ini memanen daun sirih yang ada di halaman rumah-rumah warga. Daun-daun tersebut dikumpulkan untuk diracik sebagai bahan pembuatan keripik. Prosesnya juga mudah sekali. Setelah proses pembersihan, daun sirih pilihan tersebut direbus beberapa menit. Lalu, daun yang sudah direbus ini dijemur hingga mengeras dan berwarna kecoklatan. Usai penjemuran, daun kemudian dibalurkan campuran bumbu dan terigu untuk digoreng. Ada beberapa varian rasa, mulai dari rasa jagung balado hingga rasa original. Dalam sehari, ibu-ibu ini bisa memproduksi 50 hingga 100 kemasan olahan kuliner keripik dan daun sirih. Pemilihan daun sirih sengaja dilakukan karena dinilai banyak mengandung kesehatan. Selain daunnya, air rebusan daun sirih juga bisa dikonsumsi untuk obat batuk dan juga menghilangkan bau badan. Diproduksi sejak tahun 2019, keripik daun sirih ini juga sudah melalui proses uji laboratorium sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya, tapi kalau jemur sirihnya agak lama. Hampir kalau panasnya nggak ada, kan kadang-kadang hujan atau enggak cuacanya kayak gini. Pembibitan daun sirih dilakukan secara berkala agar ada regenerasi pohon-pohon sirih yang sudah layu sehingga proses panen bisa terus berlanjut dalam jangka panjang. Nah, hebatnya pemirsa, meski menggunakan median tanah, proses pembibitan dilakukan tanpa penggunaan pupuk kimia. Hanya saja perlu pengawasan ekstra agar batang pohon sirih yang baru ditanam ini tidak layu. Nantinya bibit pohon sirih tersebut disebar ke rumah-rumah warga. Selain untuk penghijauan, pohon yang sudah besar bisa mempunyai nilai ekonomis juga. Di mana daun pohon sirih yang sudah besar dipanen dan dibeli oleh kelompok tani wanita. Kampung olahan sirih. Nah, dari sirih itu kita coba membuat cemilan yang sehat, yang nggak cuma sekedar untuk makanan ringan, tapi juga untuk menjadikan makanan yang bermanfaat. Pemasaran keripik daun sirih saat ini masih sebatas penjualan online. Setiap kemasan dijual dengan harga Rp12.000. Dalam sebulan, omset yang bisa diraup oleh kelompok tani wanita ini mencapai Rp2 juta. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kekerasan terhadap seorang tukang kayu di area Kali Merah, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diduga diserang oleh 2 orang saat sedang bekerja. Korban bernama Yohanes N. Tamoy tewas diserang oleh kelompok kriminal bersenjata ketika sedang membangun sebuah kios di Kali Merah, Distrik DKI. Kejadian terjadi ketika korban bersama dengan rekannya yang juga adalah tukang kayu diserang tiba-tiba oleh KKB. Akibat serangan tersebut, korban tewas terkena bacok di bagian leher dan wajah. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Yahukimo. Setelah menerima laporan, tim gabungan segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Personil Satgas Operasi Damai Karten segera merespon ke TKP.
mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Saat ini tim kepolisian masih melakukan patroli di sekitar lokasi dan penyelidikan mendalam untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Peristiwa ini menambah daftar kekerasan di Yahukimo. Sehari sebelumnya, seorang warga bernama Susmanto juga menjadi korban penikaman di Komplek Pasar Baru. Susmanto selamat meski mengalami luka tusuk serius dan kini sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Dari Papua, Rifando, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.